Semoga Allah meridhoinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum hadhihi ma yuqadu banu Adam zuz'un wahidun min sab'ina zuz'an min nari jahannam." Api yang dinyalakan oleh anak Adam di dunia ini adalah satu bagian dari 70, juz'un wahidun min sab'ina zuz'an. Jadi api ini Pak, listrik, api rumah di kompor kita, ya, itu kata Nabi satu bagian dari sab'ina zuz'an, dari 70. Artinya api dunia itu 1/70 dari api akhirat, dari api jahannam. Hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke 8265. Di Muslim juga ada hadis yang ke 2834. Ya. Kemudian masih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Ini disebutkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, ya. Al-Muwatta isinya ada 40.000 hadis, ya, dengan sanad sahih. An Abi Hurairah annahu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, aturawnaha hamra'a kanarikum hadihi lahiya aswadu minal qar. Ya, apakah kalian menyangka bahwa api neraka itu warnanya sama dengan api yang ada di dunia? Ini pertanyaan. Artinya begini, jangan menyangka, jangan mengira bahwa api jahanam itu sama dengan api di dunia. Sungguh, katanya, hadihi lahiya aswadu minal qar. Sungguh api neraka jahanam itu lebih hitam daripada aspal. Ada nggak Pak yang lebih hitam dari aspal? Ada? Aspal Pak, lihat aspal. Untuk apa aspal? Untuk ngaspal jalan, ya. Kemudian diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW, ya. At-Tirmizi meriwayatkan an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uqida 'alal nari alfasanatin hatta marrat, ya. Dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, api neraka itu dibakar alfasanatin 1000 tahun hatta marrat, sehingga warnanya menjadi merah. Summa uqida 'alaiha alfasanatin hatta biyaddat. Kemudian yang merah itu api neraka dibakar 1000 tahun lagi berubah menjadi putih. Berarti putih lebih panas daripada yang merah. Summa uqida 'alaiha alfisanatin. Kemudian warna api jahanam yang putih itu dibakar lagi selama 1000 tahun hatta swaddat, sehingga berubah menjadi hitam. Fahiya sauda'u muzlimatun. Jadi neraka itu hitam gelap gulita. Artinya makin gelap neraka, makin hitam, berarti makin panas. Makanya kata Abu Hurairah, jangan menyangka api neraka itu warnanya sama dengan yang ada di dunia. Ini sekilas kita sampaikan. Nah, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa disebut jahannam? Di Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-5, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim.
Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, mereka akan masuk jahannam. Kenapa disebut jahannam? Disebut jahannam karena dia memiliki ada satu namanya bu'du qariha. Bu'du qariha itu ini palung. Tahu palung nggak Pak? Palung itu dasar yang menjorok ke bawah. Palung dasar, ya, dasar yang begitu dalam. Ya, dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, kunna ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Hurairah, kami dulu pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Id sami'a wajbatan, faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari atas, benda yang paling besar jatuh dari atas. Ya, suaranya gemuruh Pak, duh, umpamanya gitu ya. Nah, tiba-tiba Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, tadruna ma hadza, wahai sahabat-sahabatku, apa engkau tahu suara apa tadinya yang gemuruh seperti benda yang jatuh? Nah, di sini ini adab murid kepada guru. Ya, qala qulnallahu wa rasuluhu a'lam. Ini adab murid kepada guru, adab sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nggak tahu jangan sok tahu. Ketika Nabi tanya, tadruna ma hadza, wahai sahabat, kau tahu suara apa tadi? Sahabat nggak so tahu. Jawabnya, qala qulnallahu wa rasuluhu alam. Tentu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini adab. Ya. Maka kata Nabi, qala hada hajarun rumiya bihi bin nari mundu sab'ina kharifan. Suara tadi gemuruh tadi, kata Nabi SAW dalam penjelasan kepada para sahabat, itu suara hajar, sebuah batu, rumiya bihi finnar, sebuah batu yang sangat besar yang dijatuhkan dari ujung bibir neraka atas, ya, mundu sab'ina kharifan, itu baru sampai ke palung dasar neraka yang paling bawah. Itu memerlukan sab'ina kharifan, 70 tahun perjalanan manusia di bumi. Bahwa yahwi binnar al-an, sampai ke dasar api neraka, sampai ke palung, sampai ke qariha, ke dasarnya, baru sampai, memakan waktu 70 tahun perjalanan manusia. Sab'ina kharifan, baru sampai. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-2844. Jadi dalamnya neraka segitu Pak. Jadi batu besar yang dijatuhkan dari atas bibir neraka baru sampai ke bawah itu perlu waktu berapa? 70 tahun perjalanan. Yuk kita hitung secara ilmiah. Kata dokter, kita ini yang sudah pensiun, yang cocok itu olahraga jalan kaki, bukan sprint, jalan kaki. Itu bagus Pak. 1 jam insya Allah kita mampu jalan 6 kilo, jalan santai aja, ya, keliling komplek aja, Wisma Jaya terus ke depan,
sampai ke Baitur Rahman, ya, terus muter ke kiri, ya, terus ada jembatan kiri lagi, lurus terus, atau mau terus juga boleh sampai ke Lalada. Lalada masuk, tahu Lalada Pak? Oh tahu, Lalada masuk terus nanti ketemu lagi nanti. 1 jam 6 kilo standar. Yuk kita hitung. 6 kilo 1 jam kali 24 sehari semalam. 6 kali 24 kali 30 sebulan kali 12 setahun kali 70. Berapa Pak? Ayo Pak. Ada bendahara masjid? 6 kali 24 sehari semalam kali 30 kali 12 tahun kali 70 sab'ina kharifan. Hasilnya Pak 3.628.800 kilometer. Kalau nggak percaya hitung sendiri. 3.628.800 kilometer itu dalamnya jahanam. Batu besar yang paling besar dijatuhkan dari ujung atas neraka baru sampai ke dasar neraka, perlu waktu, ya, perlu jarak berapa tadi? 3.628.800 kilometer. Itu kalau Bapak ke Jeddah umroh bolak-balik dapat 454 kali. Karena jarak Jakarta Soekarno-Hatta Terminal 3 untuk internasional sampai ke Jeddah itu perlu 7.982 km udara. Berapa Pak? 7.982 km. Jadi kalau Bapak bolak-balik ya, Jakarta Jeddah itu 454 balik. Puas nggak umroh Pak? 454 kali Bapak umroh bolak-balik. Itu jarak. Batu besar yang dilemparkan dari atas neraka, bibir neraka paling atas baru sampai ke palung dasar neraka, perlu jarak 3.628.800 km. Maka jangan main-main dengan neraka. Panasnya 70 kali lipat dari api dunia. Warnanya gelap gulita. Makin gelap berarti makin panas. Lebih panas dari yang putih. Yabdat. Yang putih lebih panas daripada yang merah. Yang merah pun itu hasil bakaran api selama 1000 tahun. Alhamdulillah. Tapi kata Nabi, ini ada 4 kelompok yang terkait dengan akhlak yang insya Allah tuharrimu alaihin nar, yang tidak tersentuh. Jangankan dibakar, tersentuh aja enggak. Siapa yang 4 ini? Mudah-mudahan jamaah Bapak Ibu masuk. Amin ya robbal. Yang pertama kata Nabi, ala kulli, setiap mereka yang hayyin. Apa itu hayyin? Apa hayyin Pak? Mereka yang memiliki ketenangan, keteduhan, enggak mudah kepancing. Enggak mudah kepancing Pak, tenang dia. Pak Haji, Bapak kedenger enggak kemarin tuh di masjid diomongin Bapak, digibahin Bapak, habis tuh Bapak diomongin sama mereka. Dengar begitu apa katanya? Alhamdulillah. Senyum dia Pak. Ada informasi Bapak tuh digosipin tadi di masjid. Semua orang ngomongin Bapak. Apa jawabnya? Alhamdulillah. Berarti saya dapat kiriman pahala dari orang-orang itu. Nggak pancing dia Pak. Teduh dia, tenang, nggak emosional. Makanya mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, itu Quran yang jumlah suratnya 114 surat, 30 juz, 60 hizb, ya, jumlah ayatnya ada 6.236 ayat.
Jumlah hurufnya ada 1.027 huruf. Itu kalau dipres Pak, kalau dipres ya, dipres gini Pak, muncul cuma satu kalimat takwa. Kalimat takwa kalau dipres lagi cuma 3 yang muncul Pak. Apa katanya? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Ya, wasari'u, bersegeralah ya untuk menuju ampunan Allah. Ila magfiratin min rabbikum wa jannah, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Itu di Quran. Terus siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Takwa itu orang yang enggak pelit, yang tidak bakhil, selalu mengeluarkan infak baik waktu luang, habis gajian, habis dapat bonus, dapat proyek, atau sedang nahado ngepeng, sedang ndak ada piti, sedang terbuka duit, orang ono duit tetap dia infak sesuai kemampuannya. Ini takwa. Jadi jangan coba-coba ngaku takwa tapi pelit, bakhil, medit, korek, cap jahe, merege hese, umat, merengkel, kedekut, pantat kuning, buntut. Jangan ngaku. Itu Quran. Ciri takwa itu. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Ini dia. Dia mampu mengendalikan emosi. Bapak boleh marah tapi jangan pakai, halo? Marah boleh Pak, tapi jangan pakai nafsu. Bedanya di mana? Bapak marah sama istri, "Mah, ini sudah mau asar, Mah. Mama belum sholat zuhur. Sebentar lagi azan." Sholat. Nanti kalau mama nggak sholat, ini bapak yang ditagih oleh Allah, yang didakwa oleh itu bapak. Sholat Mah, marah nggak tuh Mah? Marah. Itu marah. Marah yang wajib yang begitu. Tapi kalau marah campur emosi, campur hawa nafsu, sambil marah sambil ngeplak kepalanya, "Kamu sudah sholat nggak mau sholat, Pak?" Atau anak waktu sholat masih main gadget, main game online, bapaknya marah atau mbahnya marah ke cucunya, "Nah, sholat, nah, ayo udah mau habis waktunya nih, sholat." Itu marah, sholat. Bapak nggak suka nih, kamu nggak sholat, itu marah. Tapi kalau marah campur emosi, HP-nya diambil, kamu nggak sholat ya, dilempar ke tembok, prak, pecah. Itu yang nggak boleh. Wal kadhiminal ghaidha, yang mampu mengendalikan emosi, tenang, teduh, nggak mudah kepancing. Bapak lagi bawa mobil Pak, tiba-tiba ada anak muda nyalip, set, motong jalan kita. Gimana Pak? Gimana Pak? Jujur aja, marah apa enggak? Berdebah banget dia anak muda. Dia kan? Kejar. Tidak. Cari 1000 alasan. Oh, mungkin anak muda itu buru-buru mau ke rumah sakit, orang tuanya sedang dirawat. Cari aja Pak. Oh, mungkin dia mau ke kamar mandi, mules dia. Cari 1000. Jangan marah, dikendalikan. Allah sudah bilang, wa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadakkarul insanu ma sa'a wa burrijatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Ketika nanti terdengar suara gemuruh, kiamat besar terjadi, maka semua manusia ingat akan dosa-dosanya yang pernah dilakukan, terutama mereka yang fa'amman tagha, melampaui batas. Kemudian mereka yang hubud dunya wa asral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa, dia akan masuk jahim yang tinggi. Sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih wan naha nafsa 'anil hawa, dan mereka ya yang takut kepada Tuhannya, wa amma man khafa maqama rabbi,
ya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mampu mengendalikan hawa nafsu. Mestinya dia marah, dia nggak marah. Mestinya dia balas tuh, dia yang salah, dia nggak balas. Nah, kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang begini nih, wal kaziminal ghaidh, akan masuk surga yang tinggi. Ya, maka kelompok pertama yaitu hayyin, tenang. Jadi kalau Bapak ada dengar diomongin orang, alhamdulillah dapat kiriman pahala. Gitu, Pak. Jangan malah begini. Siapa mah orangnya ngomongin saya? Berani-berani dia. Hah? Gua labrak nih. Jangan. Nanti draw. Atau jadi minus malah. Itu yang pertama. Yang kedua, layyin, lembut, Pak. Hatinya lembut, layyin. Jadi nggak boleh lihat orang susah, pengennya nolong, baik. Bantu, Pak. Mau lebaran 3 hari, ada orang dari kampung jualan kursi dari bambu, jualan tirai bambu, jualan tangga dari bambu. 3 hari mau lebaran. Siapa yang butuh itu? Mau lebaran kan butuhnya daging sama apa, Pak? Kue sama baju. Betul, Pak Haji, ya? Lah, untuk apa itu? Apa namanya? Tirai bambu. Kadang jualan kasur, jualan bantal. Kalau orang yang lain, Pak, dipanggil tuh, "Mang, ka dia, Pak." Alhamdulillah, Pak Haji. Sok atuh mangga, silakan. Bapak dari mana? Dari kampung, dari Garut. Tos sabaraha poe di dieu? Sudah 1/2 bulan. Ini bawa ini gimana nih? Ya saya toh onggok begini. Ini maklumlah Pak Haji, musiman. Saya nggak enak sama istri saya. Ini mau lebaran. Saya cuma mau cari supaya bisa bayar zakat fitrah aja, Pak Haji. Anak saya waktu mau berangkat pesan, "Bapak ulah balik, jangan pulang dulu kalau sebelum bawa baju baru." Namanya anak-anak, Pak. 3 hari mau lebaran nggak ada yang beli, Pak. Siapa yang mau beli? Kalau orang yang lain, Pak, dibeli. Sabar abang, seanu nggak ditawar. Padahal dia nggak butuh, Pak. Dia orang kaya. Sofanya di dalam tuh mahal. Untuk apa itu? Kursi bambu. Untuk apa tirai itu? Bambu. Untuk apa? Tangga bambu. Dibeli. Lain, lembut dia, nggak boleh lihat orang susah. Kayaknya nolong aja dia. Nah, kalau Bapak punya hati seperti itu, alhamdulillah. Ada embok-embok bawa bakul, Pak. Udah tua 80. "Mbok, sini, Mbok." Itu bawa apa? Berat banget. Iya. "Mbok punya anak nggak?" "Punya, cuman jauh-jauh semua." "Mbok tinggal sama siapa?" "Sendiri." Padahal dia nggak butuh yang dijual itu, dibeli, Pak. Itu lembut hatinya. Bawaannya pengen nolong orang. Insya Allah, kalau Bapak Ibu punya yang kedua, lain, lembut hatinya. Cek orang semua barahan, baean orangnya. Insya Allah, ya, kata Nabi, orang seperti ini tidak akan tersentuh oleh neraka. Ya, tetangga butuh beras, kasih pinjam. Kalau enggak, kasih aja. Tetangga minjem mobil, mau ngantar anaknya ke rumah sakit, pakai aja, Pak. Baean orangnya pokoknya. Yang ketiga, qaribin. Qaribin itu apa? Supel, mudah bergaul, tidak jaim. Tahu jaim, Pak? Jaga image supaya dihormati oleh bawahan. Diatur, Pak, sedekapnya juga, sampai dehemnya diatur juga. Jalannya juga diatur, trok trok trok. Wah, sepatunya nih ya, biasa aja kali, gak usah jaim, Pak, apa adanya aja. Jangan dibuat-buat. Mudah bergaul, sampai orang senang kalau bergaul sama orang itu. Nggak pernah dirugikan, nggak pernah ditipu. Gampang banget tuh kenalan sama orang itu. Ya, itu yang ketiga, qaribin, dekat. Ada jamaah, kayaknya kita tamu nih ya, sholat di sini.
Ditungguin tuh. Selesai sholat sunat disamperin, assalamualaikum bapak. Bapak dengan siapa? Bapak mau kemana? Kayaknya bapak musafir ya? Iya, saya mau nyari alamat ini pak, belum ketemu. Siapa namanya? Si Anu. Oh, itu di sana rumahnya, diunjukin pak. Langsung ngobrol, diminta nomor HP-nya. Terus, bapak maaf, katanya bapak capek, sudah makan belum? Malu dia ngomong belum, malu. Ayo pak, ke rumah saya. Diajak ke rumah pak. Lembut banget ini orang. Baik, langsung kenalan. Itu orang seperti itu akan diingat terus pak. Orang lagi susah nyari alamat gak ketemu, perut lapar, tiba-tiba ada yang nanya, ada yang negur, udah gitu ngajak makan pula. Masya Allah. Ini namanya qoribin, mudah bergaul, ya, supel orangnya. Yang terakhir, sahlin, orang yang suka memudahkan orang lain. Sesuai dengan Nabi bersabda, yassiru wala tu'assir, basyiru wala tunafir. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Ya, sahlin itu memudahkan orang yang sedang sulit. Contoh, ada Pak polisi baik. Orang dari kampung pak, letter mobilnya juga kan kelihatan, bukan B. Dari kampung ke Jakarta, dia belok. Padahal larangan belok situ. Tapi karena rambu-rambunya ketutup sama pohon, sama daun, nggak kelihatan, dia belok. Di sana udah ada polisi. Selamat siang, Bapak melanggar rambu-rambu. Apa kata si orang itu? Punten bapak, saya baru ke Jakarta sekali ini seumur hidup, baru. Jadi saya punten nggak tahu ini belok, dilarang belok katanya gitu ya. Maaf bapak, punten bapak. Coba, polisi yang baik nih, yang sahlin tadi, yang memudahkan orang. Bapak mau kemana? Saya mau ke sana. Oh bapak nanti lurus ya pak, ujung sana mentok belok kanan, nanti gang kedua kiri, masuk di situ. Itulah alamatnya. Alhamdulillah bapak, itu enggak ditilang, enggak diapa, karena tahu ini orang dari kampung pak. Dia maafkan, karena orang kampung ini enggak sengaja pak, dia jujur pak, minta maaf. Saya baru ke Jakarta pak katanya, mohon maaf ya pak ya. Itu doanya panjang pak. Ya Allah, mudah-mudahan bapak berkah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Doanya panjang pak, itu orang kampung pak. Kenapa? Polisi nggak nilang dia, malah ditunjukin. Ada lagi yang lebih hebat, sudah ditunjukin, nggak ditilang, ditunjukin jalan, terus ditanya, bekal bapak masih ada? Malu dia pak, ditanya bekal bapak masih ada, dikasih duit sama polisi. Masya Allah. Ini pak, untuk tambahan beli bensin ya pak ya. Masya, udah melanggar, nggak ditilang, diunjukin jalan, terus dikasih. Ini polisi sahlin, baik. Insya Allah polisi seperti ini, demi Allah saya berani bersumpah, tidak akan tersentuh oleh neraka, api neraka. Kenapa? Baik dia, memaafkan orang. Termasuk para aparat di kelurahan, di kecamatan. Ada orang mau perpanjang KTP, sini bapak, duduk sini. Dari mana bapak? Saya dari perumahan Wisma Jaya pak. Ya, RT berapa? Sekian, RW sekian. Untuk apa pak? Udah pensiun kita nih ya. Ini pak, saya lupa KTP saya sudah lewat, mau diperpanjang. Sini. Udah bapak duduk sini aja, biar saya ngatur. Diatur pak semuanya, diurusin semuanya. Nanti bapak sini lagi, kalau enggak nanti saya antar ke rumah bapak aja ya. Kalau sudah jadi KTP-nya, bapak tunggu di rumah aja. Saya minta nomor telepon bapak aja. Ya Allah, baik benar ini petugas kelurahan. Kira-kira doa bapak gimana untuk orang itu pak? Dikasih minum, bapak minum dulu pak. Waduh, ada kuenya juga. Dilayani kita dengan baik. Karena tahu kita kan lansia kan pak, dispesialkan oleh dia. Ini akhlak.
Doanya panjang, ya Allah, mudahkan ya Allah, berkahi ya Allah. Ini petugas ya, aparat ini insya Allah tidak akan tersentuh oleh neraka karena memudahkan orang yang sedang sulit. Insya Allah. Nah ini barangkali 4. Kira-kira kita mampu nggak 4-4 yang memiliki, Pak? Kira-kira. Ini akhlak ini, Pak. Ini adab, ya. Insya saya juga sedang belajar, Pak. Belajar. Ini nggak mudah, Pak. Harus latihan. Terutama hayyin nih, Pak, lembut, tenang, nggak kepancing, Pak. Ini berat, Pak. Pekan lalu saya sampaikan ada 4 orang marah. Masih ingat nggak, Pak? Ayo, Pak. Baru kemarin. Ya, innaman nasu arba'atun. Ada 4 ya cara orang marah. Yang pertama, sari'ul ghadabi, sari'ul ridho. Ada orang cepat marah, emosional, cepat reda, ridho. Kata Nabi, fadzalika bitilka, ini seimbang nih. Cepat marah, baperan, emosional, tapi cepat baik. Habis marah, gitu mau pulang, maafin tadi saya emosi sama bapak ya, maafin ya. Dia emosi pertama, tapi langsung minta maaf. Ini seimbang. Yang kedua, kata Nabi, ada bati'ul ghadabi, sari'ur ridho. Ada orang yang lambat marah, dipancing-mancing, dibully, nggak marah. Ya, diejek, nggak marah. Pokoknya lama dia marahnya, sampai ke ubun-ubun, sudah menusuk perasaan, baru dia ngomong, Pak, maaf, Bapak menyinggung saya, Pak, saya nggak suka, Pak, tolong Pak jangan dulu lagi, Pak ya. Marah dia, selesai marah langsung belum pulang nih, maafin saya tadi, Pak ya, saya kepancing sama Bapak, mohon maaf saya, Pak. Lambat marah, cepat baik, cepat ridho. Kata Nabi, fadzalika khairuhum, ini orang terbaik, ini orang bager, ini orang baik, hayyin ya. Lambat marah, dipancing nggak kepancing. Begitu kepancing sekali, itu udah lama tuh nggak marah dia. Begitu habis marah, langsung minta maaf. Ini terbaik. Yang ketiga kata Nabi, wasari'ul ghadabi bati'ur ridho. Orang yang cepat marah, lambat baik. Fadzalika syarruhum, ini orang jahat, orang jelek sedunia. Emosional, baiknya lama. Apa katanya? Pokoknya sampai lebaran titik-titik nggak akan saya maafin kesalahan. Apa titik-titik, Pak? Yang nggak mungkin. Yang nggak mungkin lebaran itu apa? Sampai lebaran titik-titik nggak akan saya maafin. Masya Allah. Cepat marah tuh orang, tapi lambat baik. Ada yang bilang gini nih sama saudara kandung. Ini bahasa Sunda, Pak. Pokoknya sampai yang hunjar hulu di kaler, suku di kidul. Maksudnya apa? Jika sudah terbujur, sampai terbujur badan saya, kepala menjulur ke utara, kaki ke selatan, artinya apa? Mati. Sampai mati gua nggak akan maafin lu. Masya Allah. Cepet marah apa? sampai ikan paus berbulu. Sampai apa lagi? Ya, nggak akan saya maafin. Ini kata Nabi, fadzalika syarruhum. Ini makhluk yang paling sar, yang paling buruk. Nah yang keempat, wa bati'ul ghadabi bati'ur ridho. Ada orang yang lambat marah, lambat juga redanya. Nah, ini kata Nabi, fadzalika bitilka, seimbang, Pak. Ya. Nah yang terbaik yang nomor 2. Karena nggak mungkin diantara kita yang nggak pernah marah. Pastilah pernah marah, Pak. Betul nggak? Marah lah. Nah yang terbaik, saya pun lagi belajar yang nomor 2. Dibully senyum, difitnah senyum, digibain senyum. Apalagi, Pak? Dijahatin senyum. Ini ladang amal nih, ladang pahala nih. Ya. Lambat, begitu kita tersentuh, segera kita minta maaf. Itu kata Nabi, fadzalika khairuhum. Ya.
Dan mudah-mudahan kita semua masuk kelompok yang 4 tadi, hayyin, layyin, qaribin, sahlin. Terus dalam hal marah, moga-moga masuk ke batiul ghadab, sari'ur ridha. Lambat marah, lambat emosi, tetapi cepat ridha, cepat baik, insya Allah. Demikian. Jika ada yang ingin diskusi, silakan. Kita suruh jam 5:53. Iya. Ada apa? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa proses neraka itu paling dalam segitu dalamnya. Tapi di surat Al-A'raf itu digambarkan bahwa antara neraka dan surga itu dekat. Jadi digambarkan Allah itu manusia itu bicara mau ke surga dan ke neraka. Gimana Pak Ustaz? Mau menjelaskan? Iya. Baik. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada Bapak yang menyampaikan pertanyaan. Kadang di Quran, di hadis itu ada bahasa dua, ada bahasa hakiki, ada bahasa majazi. Hakiki itu yang beneran, real, the real, ya. Ada juga bahasa majazi, ya. Ya, seolah-olah itu neraka surga itu dekat. Nanti di ujung akhirat sebelum alam turja'un, ada alam namanya alam sirat. Sirat itu jembatan. Semua kita akan lewat jembatan itu. Ya, saking itu jembatan itu tipisnya dan licin. Ini gambaran ini, enggak sebenarnya. Sampai ulama menggambarkan seperti rambut yang sudah kecil dibelah. Sebenarnya nggak segitu, saking tipis lancip dan tajamnya itu jembatan itu, banyak orang terpelanting. Itu nggak sebenarnya, cuman ulama menggambarkan seperti itu. Sampai digambarkan seperti rambut, kan kecil rambut Pak, dibelah 7, gimana coba? Rambut bukan dipotong Pak, dibelah 7. Kalau dipotong 7 kan bisa panjang-panjang Pak ya. Ini rambut yang kecil dibelah seperti bambu dibelah. Bukan dipotong. 7. Saking tajam, kecil dan licinnya itu sirat. Itu arti yang majazi. Sama dengan ada orang yang neraka enggak, ke surga enggak, di tengah-tengah dia. Yang amalnya 50-50. Kebaikannya 50%, keburukannya, amal buruknya 50%. Nggak kemana-mana kan? Ke surga nggak masuk, ke neraka nggak masuk. Apa namanya itu? Ashab, apa namanya? Hah? Iya. Akhirnya di situ menunggu keputusan Allah. Dicari semua. Ternyata yang akan mendongkrak dia itu akhlak. Tidak ada pekerjaan perbuatan yang akan mendorong, ya, yang akan membantu nanti di akhirat ketika sedang sulit. Dicari akhlaknya ada nggak, adabnya. Ternyata ada. Pernah nolongin kakek-kakek mau nyebrang, padahal dia sholatnya jarang, tapi ada iba, ingat sama bapaknya dulu waktu masih hidup. Kakek-kakek mau nyebrang jalan dibantuin Pak, cuman itu doang tuh akhlaknya itu. Dicari ketemu Pak. Maka itulah yang akan memberatkan timbangan amal dia. Maka kata Nabi, tidak ada pemberat timbangan amal tidak akhirat kecuali adab atau akhlak. Pakai akhlak, pakai adab. Alhamdulillah. Itu gambarnya apa? Surga, neraka seolah-olah di depan dia. Imma ashabul yamin wa isma ashabul yasir. Seolah-olah dekat. Neraka di sini, surga di sini. Padahal itu dalam maksud yang majazi, kiasan. Ya, surga itu luasnya seluas langit dan
bumi. Neraka tadi dalamnya seperti itu kan. Dan dulu saya pernah sampaikan, ini apa namanya, bahunya orang kafir itu kan. Itu jaraknya antara Mekah Madinah. Satu orang kafir nanti di neraka. Hadis sesuai. Satu orang kafir kan masuk neraka dia karena kafir. Itu bahunya Pak, ini bahu Pak, antara bahu kanan kiri menurut hadis itu jaraknya itu Mekah Madinah. Berapa kilo Pak? Bapak kalau naik mobil dari Mekah ke Madinah berapa? Berapa jam? 6 jam. Berarti berapa kilo kira-kira? Itu jalan tol Pak, nggak macet, jalan tol tapi nggak bayar. Kira-kira berapa? 500. Kita nggak bisa bayangin Pak, betapa lebar luasnya neraka, dalamnya seperti itu, panasnya seperti itu. Begitupun surga. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Gimana bayanginnya Pak? Langit dan bumi itu luasnya surga kata Allah dalam Quran. Iya. Jadi Bapak, itu pengertian yang majazi, dekat. Padahal jaraknya itu antara surga dan neraka itu sangat-sangat jauh. Ya. Nah, pokoknya kita berobsesi, ya, kita berusaha masuk surga Allah dengan amal ibadah yang kita lakukan, termasuk adab akhlak yang kita lakukan selama hidup, dan kita berusaha jangan sampai kita mampir ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Usahakan. Wallahu taala alam bisawab. Ya Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Quran itu Ustaz, surga macam-macam, ada surga tidak, surga juga, dan neraka pun begitu, jahanam, ada neraka hawiyah. Ini apa ada klasifikasinya? Misalnya dia dosanya sedikit, artinya apa? Dia neraka ini gitu. Terus yang pahalanya sedikit, sebagian apa ada klasifikasinya Pak Ustaz? Nah, terus yang kedua, kuncinya surga itu kan syahadat Ustaz. Kuncinya surga syahadat. Terus pertama kali yang dihisab nanti di hari kiamat itu sholat. Kalau sholatnya benar berarti seluruhnya amal perbuatannya itu benar. Kalau sholatnya rusak, semua amalnya ditolak. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Ada 8 pintu surga, 7 neraka. Namanya juga ada Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa. Neraka juga ada Saqar, ada Hawiyah, ada apa? Jahannam. Ya. Itu peruntukannya. Kalau Jahannam jelas di ayat tadi Al-Bayyinah untuk orang kafir, baik ahli kitab Yahudi, Nasrani dan musyrik. Fi nari jahannam khalidina fiha. Kalau Saqar di Quran surah Al-Mudaththir, kalla wal qamar wal laili id adbar was subhi idza asfar innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahina. Semua kita akan dimintai pertanggungjawaban, semua, illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Golkan, bukan golkar, golkan, golongan kanan. Ya, semua akan dimintakan pertanggungjawaban, responsibility. Illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun. Nanti kita di surga akan saling ngobrol, yatasaalun, saling bertanya. Di surga Pak, tenang. Ya. Kita beriman kepada Allah, masuk surga Allah, nanti di surga kita
ngomongin orang, ya, maksudnya berbincang-bincang. Yatasaalun anil mujrimin. Ngomongin siapa? Tentang orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Kita omongin nanti di surga. Sekarang di dunia kita diomongin, biarin, antepin aja, sabar aja. Nanti di surga kita bakal ngobrol. Ini ayatnya. Yatasaalun anil mujrimin, tentang orang-orang berbuat dosa di dunia. Masalakakum fi saqar. Kenapa mereka mujrimin masuk ke neraka saqar? Ya, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nutimul miskin. Mereka sebabnya tidak mengerjakan sholat. Yang kedua, tidak peduli dengan orang-orang miskin. Itu penyebab neraka saqar. Di ayat itu Pak, Al-Mudaththir, saqar itu untuk orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur. Berarti dia muslim. Muslim, dia tidak sholat tanpa uzur, tanpa ada masaqqah. Sholat ditinggalkan dengan entengnya. Saqar termasuk mereka yang tidak peduli dengan orang-orang miskin, orang-orang duafa. Itu saqar. Ini salah satu contoh aja Pak ya. Kalau jahanam tadi untuk orang-orang kafir. Jadi ada memang khusus spesialnya itu. Nah kita sih jangan berharap Pak, walaupun neraka yang paling ringan. Tahu nggak yang paling ringan neraka Pak? Halo? Kata Nabi, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamati la rajulun tudau fi ahmasi padamaihi jamrotani yagli minhuma dimaguhu. Nabi yang bilang, sungguh siksa neraka yang paling ringan bagi penduduk neraka nanti di hari kiamat, yang paling ringan Pak. Kalau yang paling berarti nggak ada lagi. Di sini yang paling tua siapa? Yaitu orang itu, nggak ada lagi yang lebih tua. Kalau yang paling ringan berarti tidak ada lagi yang lebih ringan. Apa kata Nabi? Tumit seseorang, dua tumit. Tumit itu ini Pak. Makanya kalau sholat harus urus sama ini Pak, dari sini. Nginjek bara, tahu bara Pak? Arang. Kalau Bapak beli sate di Sate Pak Min, kan ada arang tuh Pak. Dua arang diinjek oleh tumit seseorang, dua berarti kan dua arang, dua tumit. Ya, arang Pak, arang neraka, otaknya mendidih. Tumitnya ada dua bara api, otaknya mendidih. Itu siksa yang paling ringan. Makanya nauzubillah ya, mau saqar, mau hawiyah, mau jahanam, nauzubillah, jangan sampai mampir dah. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Yang kedua tadi apa Pak? Surga naik dan nabi Firdaus. Sama, surga di Quran surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya, sungguh beruntung orang-orang yang salatnya khusyuk. Mereka meninggalkan lagwi, perbuatan yang sia-sia, yang ada manfaatnya ditinggalkan. Dia menjaga kemaluan. Kemudian wahafizu, dia menjaga sholat 5 waktu. Apa kata Allah dalam Quran? Ulaika, ujungnya gimana Pak? Masih ingat? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim amanah wa ahdihim ra'un, yang selalu menyampaikan amanah dan janji, wa ahdihim ra'un. Terus walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum di salatihim yuhafidun. Terus ulaika humul warisun, mereka akan dapat warisan. Apa?
Jannatul Firdaus. Jannah, surga Firdaus itu paling tinggi. Untuk siapa? Tadi itu salatnya khusyuk, jaga kemaluan, tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Apalagi tadi? Amanah, janji. Nah, kalau ingin surga yang tinggi ya itulah lakukan. Surah Al-Mu'minun ya, surah yang ke-23. Wallahu ta'ala alam. Yang ketiga tadi apa, Pak? Kunci surga. Miftahul jannah at-tauhid. Kunci surga adalah tauhid. Maksudnya apa? La ilaha illallah. Kata Nabi kepada para sahabat, jaddidu imanakum, wahai para sahabat, perbaharuilah, upgrade-lah imanmu. Kata Nabi ini. Kenapa? Berarti iman itu fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Kalau di masjid sekarang naik nggak nih, Pak? Naik. Nanti keluar rumah ketemu cucu, turun. Ke pasar, makin turun. Ke mall, makin turun. Maka jangan masuk ke tempat-tempat yang bikin turun iman. Kata Nabi, kalaupun turun, jaddidu imanakum. Sahabat nanya, ya Rasulullah, wa kaifa jaddidunina imanana? Bagaimana cara mengupgrade iman kami? Qala, Nabi jawab, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak oleh kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu untuk mengupgrade iman yang lagi drop, yang sedang turun. Tapi ingat, itu kalimat itu kan masih netral. Supaya nendang itu ada syaratnya. Bukankah kata Wahab bin Munabi itu setiap kunci itu ada gerigi? Asnan itu gerigi, Pak, gerigi. Semua kunci. Saya ulangi lagi. Ada berapa gerigi kunci surga, Pak? Nih ngulang aja, saya nanya aja nih. Sudah saya sampaikan. Insya Allah Bapak Ibu sudah punya kunci surga. Udah, apa? La ilaha illallah. Zikir pagi 100 kan? Sehari minimal 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pertanyaan kedua, ada berapa gerigi kunci surga Bapak Ibu? Sebab kalau kunci surganya tanpa gerigi, namanya kunci gelondongan, nggak bisa buka. Motor sama-sama Honda 10 motor, tahun buatannya sama, mereknya sama, Beat tapi beda-beda kuncinya, betul nggak? Kunci 1 nggak bisa dipakai kunci 10, nggak bisa. Pas kuncinya nomor ini. Surga juga ada geriginya. Ada berapa, Pak? Masih ingat? Gerigi kunci surga 7. Pak Jiti 7. Pertama al-ilmu. Kalimat ini kalau nggak pakai ilmu nggak nendang, Pak. Kata Nabi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui, harus dengan ilmu. Yang kedua, al-yakin. Harus yakin. Kalimat ini harus yakin. Yang ketiga, al-ikhlas. Harus ikhlas, khalis. Khalaso yahlusu ikhlasan. Kalau nggak ikhlas ucapan ini nggak bisa, nggak nendang. Yang keempat al-mahabbah, mencintai. Yang kelima as-sidqu, membenarkan, konsekuensi la ilaha illallah, membenarkan kalimat itu, as-sidqu. Yang keenam al-inqiyad, mentaati, konsekuensi la ilaha illallah, menaati perintah Allah, menaati larangan Allah, menjauhkan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kunci surga, geriginya adalah al-qabul, menerima tanpa reserve, sami'na wa ata'na. Nah, kalau kunci surga Bapak Ibu sudah benar 7 geriginya, insya Allah surga bakal bisa terbuka. Kalau baru 6, usahakan 7, nggak bisa. Apalagi 5, kejar yang 2. Kenapa? Ini yang bilang begini kan sahabat Nabi yang mulia, Wahab bin Munabbih. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian, Pak.
Moga-moga yang hadir semua ya, malam pagi ini Allah takdirkan surga Allah, amin. Kalau bisa sih surga yang paling tinggi apa ya? Jannatul Firdaus. Supaya dapat Jannatul Firdaus, baca Al-Mu'minun dari 1 sampai 8. Kerjakan itu. Salatnya khusyuk, tepat waktu, di masjid berjamaah, kemudian menjaga kemaluan, ya. Kemudian amanah apapun kerjakan dengan baik. Terus janji dipenuhi, sholat dijaga, dan seterusnya. Nanti ujungnya kita mendapat warisan, ya. Apa aja warisannya dari Allah? Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi, Pak. Di atasnya aras Allah, dekat dengan aras, Pak. Enak gak? Kita menghuni surga yang paling tinggi, dekat dengan aras Allah. Alhamdulillah. Demikian. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.